Setelah nanti jadi caleg yang terpilih gitu, mau yang dibeli terlebih dahulu itu antara mobil atau rumah? Kang Julianto. Saya pilih Kak Julianto. Julianto SMSI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat milenial. Sekarang saya berada di Pas Kopi Ciruas dalam acara ngopi, ngobrol pintar ya. Bersama saya Firmansyah, masih di channel Serang 81. Kita tayang perdana sore ini bersama Kang Juli. Halo, apa kabar Kang Juli? Alhamdulillah baik. Mana? Kamu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah lama nggak ketemu sama Kang Juli, ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Biar nggak grogi nih, perdana ya. Namanya juga pernah kita sambil ngopi-ngopi ya. Di sini tema kita juga kebetulan ngopi, ngobrol pintar gitu, ngebahas tentang politik. Dan yang sebelumnya saya nggak paham sih arti politik seperti apa, dan politik sekarang yang bikin saya ikut terjun ya seperti apa yang Kang Juli lihat. Seperti itu. Jadi sebelum lebih jauh saya bertanya kepada Kang Juli, saya ingin semua yang menonton channel video Serang 81 ini supaya lebih tahu siapa Kang Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat milenial. Terima kasih saya sudah diundang oleh Kang Firman di acara ngopi ya, ngobrol pintar sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Julianto. Saya adalah caleg PKS nomor 1 Dapil 1. Mungkin sobat milenial udah banyak yang ngerti, tapi buat yang belum ngerti, PKS nomor 8. Saya lahir di Ciruas dan aktif di PKS sudah cukup lama, sejak saya masa muda. Sekarang saya mau mendapatkan amanah sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Serang dari Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Ciruas, Kecamatan Lebakwangi, Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tanara, dan Kecamatan Carenang, serta Kecamatan Binuang. Oke, setelah tadi kita kupas tuntas siapa Kang Juli sebetulnya, saya mau ngasih satu pertanyaan yang sangat serius dan harus dijawab dengan serius. Jangan susah ya, jangan susah ini. Oke. Tapi sebelum itu lebih baik kita sambil minum kopi terlebih dahulu nih, sobat milenial. Ini bukan kopi politik kan ini ya? Ini bukan kopi politik. Kita coba pesan tadi kopi Vietnam drip ya. Bersama Kang Juli sore hari ini kita icip kopi Vietnam drip. Oke banget. Cuma ada di Pas Kopi Ciruas. Sudah Kang? Siap. Sekarang selesai ngopinya. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Kang Juli. Ini betul-betul sangat serius banget ya. Pertanyaan yang memang harus dijawab dengan serius. Apa sih Kang, setelah nanti Kang Juli menjadi dewan gitu, menjadi caleg yang terpilih gitu, mau yang dibeli terlebih dahulu itu antara mobil atau rumah? Wah, ya ini doa yang bagus ya. Jadi boleh juga gitu. Setelah jadi mau beli apa? Gitu. Sebenarnya saya belum kepikiran mau beli apa gitu ya. Yang ada dalam benak saya kalau nanti jadi ya bekerja buat masyarakat sebaik mungkin. Tapi kalau ditanya mana duluan yang harus dibeli, ya sebenarnya belum kepikiran mau beli apa ini. Masa sih Kang? Jadi setelah saya lihat gitu ya, kenapa saya lontarkan pertanyaan seperti itu? Karena sebelum-sebelumnya banyak orang yang sudah menjadi dewan itu rumahnya bagus, mobilnya bagus, itu diutamain loh. Itu yang saya lihat itu yang diutamain sama orang-orang yang sebelumnya menjadi dewan gitu. Masa ya Kang Juli yang sifatnya masih anak muda banget gitu loh, terjun ke politik,
tidak tergiur dengan seperti itu? Ya kalau saya memang terjun ke dunia politik ini untuk menjadi berbeda dari generasi-generasi sebelum saya, gitu. Saya pengen ketika saya jadi, ya yang saya pikirkan pertama kali adalah seluruh apa yang saya dapatkan, fasilitas, ya gaji, ya harus kembali buat masyarakat, gitu, buat masyarakat. Jadi kalau ditanya mau beli apa kalau nanti udah jadi, gitu ya saya pengen beli tanah. Ya. Karena di tanah itu nanti saya akan bangun tempat aktivitas buat anak-anak muda lah gitu. Ya, tempat nongkrong, saya bikin gazebo, saya bikinin taman baca dan lain sebagainya lah. Ya, yang banyak fungsi ya. Banyak fungsi buat anak Ya. muda. Nah, Kang Juli, saya mau tanya lagi nih ya. Kok Kang Juli kenapa seperti yang tadi Kang Juli bilang, gaji Kang Juli dan serta akan dibikinkan taman atau tempat-tempat fungsi yang tanah akan dibeli sama Kang Juli nanti, apa Kang Juli tidak memikirkan keluarga atau pendidikan anak-anak yang lain? Ya, jadi kan anggota dewan itu punya gaji, punya tunjangan, dan saya kira itu tidak akan bikin zolim lah sama keluarga. Ya, kita harus pintar-pintar memanage keuangan kita, karena di dalam gaji kita nanti itu pasti ada hak dari masyarakat, ya tidak melulu buat keluarga. Saya kira kita juga harus bisa adil lah dalam hal ini ya, berapa porsi buat keluarga, berapa porsi buat masyarakat. Dan saya kira kalau kita memberikan porsi yang besar untuk masyarakat itu juga nggak bikin keluarga terdolimi sih saya kira. Kalau saya boleh tahu, di keluarga Kang Juli ini sebetulnya punya anak berapa dan istri berapa? Oh. Ya, alhamdulillah saya ini istri 4, ya, anaknya gitu ya. Jadi istri saya 1, anak saya 4 gitu. Berarti anak muda yang banyak anak ya. Ini ya. Mumpung masih muda. Iya, Kang Juli salah satu caleg yang sangat muda sekali gitu, yang betul terjun di dunia politik. Saya juga mau tanya kembali ke Kang Juli, aktivitas apa aja sih yang dilakukan Kang Juli selama ini? Biar orang-orang juga pada tahu ya apa aja aktivitas seorang caleg dari Kang Juli. Aktivitas sehari-hari ya masih normal, ya bangun di pagi hari menikmati ya suasana-suasana Embun pagi ya, ya. embun pagi, Embun pagi. kehusuan malam, ya lalu kemudian ya masih nganterin anak sekolah, Ya. Setelah itu siap-siap ke tempat kerja. Saya sekarang alhamdulillah dipercaya sebagai tenaga ahli fraksi PKS DPRD Kabupaten Serang, dan saya juga dapat tugas membantu di tim pemenangan Ibu Nurul Khotimah, sebenarnya anggota DPR RI dari PKS Komisi 8. Aktivitas-aktivitas lainnya ya saya masih bergelut dengan dunia anak muda. Saya membina anak muda di beberapa tempat. Saya juga aktif sebagai pengurus masjid, ya. Saya ketua bidang pendidikan dan dakwah di Masjid Al Furqon, Blok Hanjuang, Taman Ciros Permai, juga sebagai sekretaris Dewan Masjid Indonesia Ranting Desa Pelawat. Nah, tapi aktivitas yang lainnya ya masih bergelut dengan dunia anak muda lah. Di samping tentu saja sebagai caleg, saya harus rajin-rajin menyapa masyarakat, mengenalkan diri ke masyarakat, menyampaikan ide dan gagasan saya sebagai seorang caleg, ya karena memang saya kira masyarakat perlu banyak berdialog lah dengan siapa yang akan mereka pilih. Jangan sampai mereka memilih kucing dalam karung lah, kira-kira gitu. Ya, betul. Jadi aktivitas sehari-hari Kang Juli ini masih dalam lingkup pemuda ya, walaupun sudah kepala empat ya. Betul. Karena saya merasa kalau bersama anak muda itu energi kita itu melimpah gitu. Energi kita melimpah. Oh, seperti itu, bukan merasa lebih muda lagi. Ya anak muda kan kesannya memang punya banyak energi, dinamis, ya anti kemapanan, selalu pengen hal-hal yang baru, ya dobrak. Dan ini juga yang menginspirasi saya eksis di dunia politik gitu. Ya, saya kira dunia politik ini perlu banyak perubahan lah gitu. Dan semoga nanti setelah mungkin gitu, insya Allah jika Kang Juli terpilih, pemuda-pemuda Ciruas atau pemuda-pemuda sekitaran Ciruas juga bisa
menjadi seperti Kang Juli. Amin, insya Allah. Top banget. Dah. Iya. Oke Kang Juli kan nih dari Ciruas ya. Ya. Kalau saya boleh saya lebih tahu lagi ya. Oh, boleh banget, boleh banget. Ya. Gratis lagi. Gratis loh. Jangan lupa juga subscribe ya. Subscribe itu gratis. Iya. Siap, mantap. Jadi gini, kalau saya boleh tahu, saya juga dari Ciruas, cuma antara saya dan Kang Juli ini kan berbeda usia ya. Oh, iya. Mungkin saya nggak Beda tahu. umur ya? Iya, karena Kang Juli udah kepalanya 4 dan Iya. saya belum. Saya masih sendiri lah. Gitu Di ya. sini sendiri. Iya. gitu ya. Kalau di rumah berdua. Saya pengen lebih tahu gimana sih masa kecilnya Kang Juli dari bermain, aktivitas dan ke pendidikan sampai sekarang akhirnya terjun ke dunia politik. Saya masa-masa kecil saya dihabiskan di 2 tempat ya. Pertama di tempat tinggal pertama saya itu saya sebenarnya tinggal di sebelah Polsek Ciruas. Persis di sebelah Polsek Ciruas. Itu adalah rumah pertama saya gitu. Dan kebetulan di situ juga ada studio foto milik Bapak ya. Namanya Bayu Foto Studio buat orang-orang Ciruas atau Serang pada umumnya, wilayah Serang Timur lah mungkin kenal dengan studio foto itu ya, Bayu Foto Studio itu. Itu aktivitas pertama saya gitu ya. Di sana saya ya biasa kalau kita nyebutnya Kampung Idul ya. Ini banyak pemain bola di sana nih. Jadi saya juga sering bermain bola di sana ya. Dulu saya inget banget saya dilatih sama pelatih bola legendaris tuh, Kang Samlawi gitu. Nggak tahu masih ada apa enggak itu Kang Samlawi. Masih itu tetangga. Tetangga. Ya, setelah itu saya pindah ke Kampung Kubangawan. Di Kampung Kubangawan ya saya alhamdulillah disitulah saya pertama kali berkenalan dengan PKS sebenarnya. Waktu itu namanya Partai Keadilan. Itu di masa kecil saya di sana terlibat aktif juga. Di umur berapa sih? Di usia berapa sih? Kalau kenal PKS ya di usia SMP lah gitu, di usia SMP. Ya? Muda banget ya. Ya, waktu itu udah awal Partai Keadilan didirikan ya tahun 98 ya saya sudah mulai kenal karena beberapa orang yang aktif di Partai Keadilan itu ada guru ngaji saya gitu, guru ngaji saya. Sudah jauh juga ya mengenal. Ya, di Kubangawan dulu juga saya selain melanjutkan hobi main bola gitu, juga ikut latihan di Padepokan Pancasila Haji Salam Ciruas. Alhamdulillah juga dulu pernah jadi atlet-atlet kecil-kecilan lah gitu. Ya pernah ikut kejuaraan juga, alhamdulillah dapat medali perunggu. Jadi memang udah dari dulu berpikir untuk terjun ke dunia politik? Kalau kepikiran kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Dulu emang saya sempat cita-citanya tuh pengen jadi petani sebenarnya, petani. Kayaknya asik banget kan kalau petani itu bisa naik kebo gitu kan, ngelihat udaranya segar, lihat sawah dan seterusnya ya. Tapi takdir berkata lain gitu. Saya kuliah. Saya dulu SD saya di SD Negeri 1 Ciruas. SD Ciruas ya. Dulu tempatnya di Pasar Ciruas. Ya, sekarang SD-nya udah nggak ada. Nah, SD sekarang udah pindah gitu ya. Itu tempat yang saya pikir tempat legendaris lah. Sayang sudah rata berganti dengan pasar. Pelajaran yang paling disukai dari SD sampai sekarang deh. Mungkin masih kuliah atau enggak gitu. Oh ya, saya tuh sebenarnya seneng pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Seneng juga pelajaran agama ya, dan pada intinya sih kalau dulu kita suka guyonan nih kalau udah pelajaran mafia itu yang bikin kepala agak mumet dikit. Mafia, matematika, fisika, kimia. Nah, ini mungkin juga pelajaran-pelajaran yang banyak orang Indonesia rada serem banget itu menghadapinya. Ya, jadi saya juga seperti itulah. Itu yang saya takutin. Tapi untuk sejarah kan dulu ada ilmu pengetahuan sejarah ya. IPS ya. Sangat lebih ingin tahu nggak sih sampai akhirnya kan dari dulu juga diajarin tuh ya. Ilmu pengetahuan sejarah dari SD, SMP, SMA dan bahkan sekarang masih ada gitu ya. Senang nggak sih dengan senang banget. Saya senang banget dengan pelajaran sejarah ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari sejarah orang. Kan ada pendapat mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Terlambat. Gitu. Guru yang paling terlambat. Jadi kita ini untuk belajar tidak harus mengalami dulu gitu. Kita bisa belajar dari sejarah masa lalu gitu. Jadi buat saya pengalaman adalah guru yang paling terlambat. Jadi kalau bisa kita belajar dulu dari sejarah orang,
agar kita nggak masuk ke lubang yang sama, kira-kira gitu. Yang salah saya berarti. Ya, bukan berharga, jadi terlambat. Ya, tapi kalau di pelajaran bahasa Indonesia memang benar, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Oh ya, saya lupa. Hampir sampai saya lupa. SMP, SMA dan kuliahnya di mana sih, Kang Juli itu? Kalau boleh tahu. Saya dulu sih pengennya sebenarnya SMP-nya di SMP Ciruas biar deket ya. Iya. Tapi karena tahu ya dulu pertimbangan orang tua dan mungkin masukan dari para guru ya, saya akhirnya sekolahnya di SMP Negeri 1 Cipocok Jaya di Penancangan. Oh, Dulu Penancangan. namanya SMP 5 Serang. Iya, iya. Dari situ saya juga pengen sekolah di SMA Ciruas ya, tetapi juga akhirnya saya tercatatnya sebagai alumnus SMA Negeri 1 Serang. Oh, Ya, SMA Semansa. Semansa. Ya. Dari SMA Negeri 1 Serang saya langsung loncat ke Malang. Ke Malang. Malang. Jadi Naik pesawat itu. enggak juga sih. Oh, Dulu enggak. kayaknya pesawat masih mahal ya. Masih mahal ya. Dulu naik bis aja gitu. Oh, naik bis. Jadi saya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Dari sana sempat kerja sebentar di lembaga riset. Lalu kemudian saya lanjut S2 di Universitas Indonesia UI, ya. di UI ya, di UI. Saya juga sempat nggak mau gitu maksudnya, karena saya cuma terbatas di SMA. Tapi sebenarnya mampu ya. Enggak Enggak juga. Saya cuma senang di dunia musik ya. Nggak tahu kenapa yang bikin saya terjun ke dunia politik seperti ini, maksudnya untuk bertanya-tanya gitu, untuk mengupas semuanya, tuntas segala dunia politik. Saya ingin tahu seperti itu. Iya. Karena apa yang dirasain saat ini yang ingin membuat saya juga ingin lebih tahu gitu, ada apa sih gitu. Ini kenapa sampai seperti ini, seperti itu Kang Juli. Kang, pertanyaan selanjutnya, kenapa Kang Juli ini pengen jadi caleg? Pengen jadi caleg ya. Sebenarnya kalau di PKS itu bukan antara kepengen gak kepengen. Ya. Kalau di PKS itu tradisinya adalah seorang kader begitu dipertimbangkan oleh partai dan ditugaskan, dia harus siap. Ya, dia harus siap. Nah, jadi kalau nggak siap ya dipersiapkan, gitu. Dipersiapkan. Dan ketika partai menugaskan saya jadi caleg ya saya harus siap dan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan menunaikan amanah yang telah diberikan oleh partai, karena kan ini ada sebuah kepercayaan. Ada banyak orang bilang kalau jadi caleg itu harus bayar sekian ya, minta, merayu. Kalau di PKS saya kira tradisinya adalah partai punya pertimbangan, kemudian partai memutuskan, partai memberikan tugas ya, dan saya kira ini penugasan ini telah dipertimbangkan. Kalau seperti itu berarti Kang Juli ini petugas partai dong ya, petugas partai. Lebih pas sebenarnya disebut sebagai kader partai. Kader partai. Ya. Karena kita ini dipersiapkan di segala medan. Ya, segala medan. Jadi begitu kita nih ditugaskan sebagai caleg ya kita harus siap ya, dengan segala macam idealisme yang sudah digariskan oleh partai. Tentu saya juga punya idealisme juga gitu ya sebagai seorang kader, dan saya kira kita di PKS dididik untuk menunaikan atau mewujudkan idealisme itu di semua bidang. Ya kalau dia diterjunkannya di dunia politik, ya dia harus mewujudkan itu di dunia politik. Bukan seperti petugas partai yang lainnya ya. Enggak lah, saya kira kalau di PKS tetap beda lah, tetap beda. Jadi kan setahu saya petugas partai itu, yang namanya petugas partai itu ya seperti menjadi boneka yang udah-udah aja gitu loh, seperti yang udah-udah zaman sekarang lah. Kenapa sampai saya ingin lebih tahu kenapa sih ini ada politik seperti apa sih di Indonesia gitu loh kan. Ini untuk melebar ya, jadi melebar gitu loh. Karena tadi petugas partai. Sebetulnya Kang Juli ini bukan petugas partai ya. Kader partai. Dan artinya ketika saya memilih menjadi seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, karena menurut saya PKS itu sesuai dengan idealisme saya gitu. Idealisme saya. Saya kan secara pribadi kita juga kan tentu punya pengalaman, punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita gitu. Dan saya kira PKS masih sejalan dengan idealisme saya itu gitu. Ya, jadi PKS yang saya kenal adalah PKS yang ingin memperjuangkan masyarakat, ingin melakukan perubahan, perbaikan di tengah masyarakat.
Ya, sampai tagline-nya pun ayo lebih baik. Ya, saya juga begitu. Cakep, Ya, sangat saya juga sangat gitu. sangat 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 membuat saya ingin terjun ya. Terjun ke jurang. Jangan nambah-nambah saingan. Tidak. Kang Juli, untuk menjadi seorang caleg itu kan harus membutuhkan modal banyak ya. Seperti yang saya lihat di tahun-tahun sebelumnya sampai ada yang jual tanah, bahkan jual rumah gitu. Karena ambisi ingin menjadi seorang dewan, tapi pada kenyataannya tidak. Kok bisa Kang Juli gitu loh dicalonkan sebagai caleg? Caleg ya. Sebenarnya sih kalau jual tanah, jual mobil nggak apa-apa sih, yang penting jangan jual diri gitu. Ya, apalagi sampai ngejual harga dirinya atau menipu pura-pura dan seterusnya. Tapi kan banyak ya setelah menjual aset rumah atau tanah, setelah dia berambisi ingin menjadi dewan atau menjadi caleg itu dengan kemenangannya, tapi kenyataannya tidak dan dia menjadi stres. Apa tidak takut seperti itu? Insya Allah enggak. Tidak. Jadi kalau saya meyakini gini, seseorang ketika terjun di apa namanya kontestasi politik sebagai seorang caleg gitu ya, sebagai seorang dalam pemilihan bupati, gubernur atau presiden sekalipun, modal itu ada kapasitas dan isitas. Ya, jadi ada kapasitas dan isitas. Ya. Ada orang yang kapasitasnya besar, isitasnya sedikit. Gitu. Nah, ada yang kapasitasnya sedikit, isitasnya banyak. Gitu. Nah, saya lebih menekankan siapa saja yang terjun di kontestasi politik ini, kapasitasnya harus diperbesar. Ya. Dan alhamdulillah kalau saya, karena mungkin partai punya pertimbangan ya, dan ketika saya terjun pun gitu ya, alhamdulillah banyak dukungan dari masyarakat, para relawan, dan saya kira modal untuk menjadi seseorang yang terpilih itu tidak selalu ditentukan oleh isi tasnya gitu, atau dari duitnya gitu. Tapi ada juga yang orang-orang baik di tengah masyarakat yang memilih dewan itu dikarenakan memang punya visi bagus, punya gagasan-gagasan yang bagus buat masyarakat, atau dia memang punya modal sosial yang bagus gitu ya. Selama ini dia dikenal sebagai orang yang jujur, sebagai yang ulet, orang yang peduli dengan lingkungannya. Jadi saya kira modal itu tidak melulu soal duit sih. Ini yang perlu kita contoh dari Kang Juli ya. Cakep. Muda. Ini Prabowo Sandi dong ini. Oh, bukan ya. Ini bukan. Maksudnya kalau saya langsung tunjuk kayak begini kan tidak sopan. Tapi ya. Ini juga nggak apa-apa sih, Prabowo Sandi juga bagus juga gitu. Enggak. Terus ini patut kita contoh dari Kang Juli, muda, berbakat, dan semua yang kita lontarkan jelas, dijawab dengan jelas seperti itu. Oke Kang Juli, setelah Kang Juli dicalonkan sebagai kader PKS di Dapil 1 ini, gimana sih respon dari masyarakat sekitar? Respon masyarakat ya. Jadi ketika saya dapat tugas dapat amanah ya, lebih tepatnya dapat amanah sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Serang, tentu saya berkomunikasi dengan beberapa pihak ya. Yang pertama tentu dengan istri ya, karena di balik kesuksesan seorang suami ya ada istri dan ya anak-anak yang mensupport ya. Makanya saya pertama kali ngobrol dulu dengan istri, gimana ya jadi caleg ya. Alhamdulillah istri ya support ya, kalau memang ini adalah amanah ya harus ditunaikan sebaik mungkin. Lalu saya berkomunikasi juga dengan orang tua ya, dengan keluarga, juga dengan teman-teman dekat ya, Ada beberapa orang yang saya ajak ngobrol ya, termasuk juga tokoh masyarakat. Ya ketika mereka sudah mengatakan siap mendukung gitu ya, saya juga alhamdulillah jadi lebih tenang dalam bergerak ke masyarakat. Kan repot juga kalau kita ini dengan percaya diri tampil di tengah masyarakat tetapi tidak dapat dukungan dari orang-orang terdekatnya gitu. Ya, dia bisa saja tampil sebagai orang lain akhirnya di tengah masyarakat ya, menipu masyarakat, padahal orang-orang terdekatnya mengetahui dia memang tidak layak. Tapi alhamdulillah orang terdekat saya sangat support gitu ya, sehingga saya pun punya energi untuk mengarungi lah gitu gelambang kontestasi politik kali ini. Kang Juli, emang Kang Juli menjanjikan apa sih kepada relawan sampai sebegitu banyaknya gitu loh, relawan Kang Juli yang ingin membantu Kang Juli sampai detik ini? Ya alhamdulillah sih sebenarnya
yang saya lakukan ya ketika berdiskusi dengan masyarakat sebenarnya nggak menjanjikan macam-macam lah ya gitu. Saya cuma menjanjikan bisa lebih baik daripada apa ya, dewan-dewan yang sebelumnya mereka pilih, karena masyarakat ini kan rata-rata kecewa. Ya, jadi setelah milih anggota dewan mereka dilupakan gitu. Nah, yang saya janjikan kepada mereka adalah ya saya tidak seperti mereka. Sulit memang meyakinkan masyarakat karena saking seringnya mereka ini apa namanya, dalam bahasa ini dibohongin lah gitu ya, dijanjiin, di PHP-in kalau namanya di PHP-in. Ya, tetapi saya sampaikan kepada mereka, ya mereka bisa ngecek gitu apakah saya ini tipe orang yang ingkar janji atau tipe orang yang memenuhi janji gitu. Saya biasanya nantang ke mereka gitu. Nah, silakan aja masyarakat bertanya ke orang-orang yang mengenal saya, dan setelah itu ya alhamdulillah sih rata-rata mereka yakin dan ya tadilah loyal sampai sekarang mendukung saya. Sampai sekarang ya. Kecuali yang ngarepin duit ya dari saya, itu biasanya mereka. Itu kan banyak tuh ya. Ya, ngomongin ini politik money berarti ya. Ngomongin itu banyak kan dari dewan-dewan lainnya dengan menyokong uang ya. Ngasih uang yang banyak ya. Ya. Tapi alhamdulillah tidak ada politik money ya. Ya, kalau saya rasa gini, ya, masyarakat ini kan memang daripada mereka dibohongin gitu ya, akhirnya mereka memilih yaudah Wanipiro gitu ya, dan seterusnya. Tapi ya saya coba bukan mencerdaskan ya, artinya ya berdialog dengan mereka, yang mengetuk nurani mereka, lalu membuka pikiran mereka gitu, bahwasanya politik ini jangan selalu diartikan siapa mendapatkan apa gitu ya, tapi kan ada nilai-nilai lain yang bisa kita dapatkan dari proses politik ini, proses pertemanan, persaudaraan ya, lalu kemudian wawasan dan lain sebagainya. Oke, isu yang diusung ya, jadi kan banyak isu-isu di Ciruas atau di sekitaran Ciruas lainnya juga banyak banget nih. Apa sih yang ingin diusung sama Kang Juli? Kan dewan ini fungsinya ada 3 sebenarnya secara konstitusional ya. Fungsi budgeting ya, dewan punya fungsi merumuskan anggaran ya, bersama pemerintah daerah merumuskan anggaran yang nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, atau pro masyarakat lah. Yang kedua fungsi pengawasan, jadi anggota dewan itu juga bisa berfungsi sebagai mitra check and balance ya bagi pemerintah. Lalu kemudian yang ketiga fungsi legislasi ya, merumuskan peraturan-peraturan yang berpihak kepada masyarakat. Di samping 3 tugas ini ada satu lagi sebenarnya tugas advokasi ya, jadi masyarakat punya keluhan apa gitu ya, dan nanti dewan yang akan menyuarakan, memperjuangkan ya di tiga fungsi ini gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya fokus saya tuh di 3 hal. Pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Khususnya buat anak-anak muda ya. Jadi saya pengen anak-anak muda itu punya akses yang luas terhadap pendidikan. Jadi saya ingin mendorong pemerintah itu membuka akses ya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Jadi agar IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat ya di Kabupaten Serang ini. Baik pendidikan formal, non formal maupun informal. Bayangan saya adalah saya ingin mendorong pemerintah daerah itu memberikan anggaran yang besar ya bagi masyarakat agar mereka ini mendapatkan tadi pendidikan ya, pendidikan yang baik. Artinya akses jalan menuju tempat pendidikan, fasilitas pendidikan ya, lalu kemudian taman-taman baca ya, karena buat saya kalau pendidikan masyarakat itu bagus, mereka punya peluang ya untuk bersaing ya di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah percaturan global ya, bahkan gitu ya. Jadi saya ingin kualitas SDM kita ini benar-benar kualitas SDM yang memiliki daya saing lah. Itu soal pendidikan. Saya juga pengen mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan layanan kesehatan ya. Jadi masyarakat harus mudah aksesnya ke tempat-tempat kesehatan, cepat juga gitu ya mengakses layanan kesehatan kalau mereka membutuhkan. Sementara ini kan kita suka mendengar tingkat pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini di beberapa puskesmas yang saya dengar kan kekurangan SDM dokter ya. Sebenarnya saya yakin
tenaga-tenaga medis kita berupaya keras ya membantu masyarakat dari sisi kesehatan. Nah, pemerintah harus didorong ke arah sana ya, meningkatkan kualitas puskesmasnya, kualitas SDM-nya ya dan lain sebagainya. Lalu kemudian lapangan pekerjaan. Kita sama-sama paham lah di Serang ini banyak sekali industri ya, pabrik-pabrik gitu ya, yang bisa menyerap lapangan pekerjaan. Itu yang sifatnya industri ya. Dan ini banyak keluhan dari masyarakat ya, kata mereka, kok pabrik kok banyak, tapi kok banyak masyarakat yang menganggur. Nah, saya ingin pemerintah itu punya kepedulian terhadap permasalahan ini. Artinya pabrik yang ada harus bisa menyerap tenaga kerja ya dari putra-putra daerah atau masyarakat sini, tanpa menafikan gitu ya, bahwasanya kita ini kan tentu saja yang penting itu adalah SDM kita mumpuni untuk itu gitu ya. Dan saya kira kalau pendidikannya tadi bagus, mereka juga layak untuk mengisi pos-pos lapangan pekerjaan. Tapi selain di situ, saya juga ingin SDM kita juga terutama anak muda gitu ya, anak muda bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, jadi bukan hanya sekedar jadi tenaga kerja, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Maka disinilah industri kreatif harus muncul. Anak-anak muda harus disupport gitu ya, harus disupport agar mereka ini bisa menjadi entrepreneur. Jadi wirausahawan lah ya. Ya, dan saya kira di industri kreatif sekarang ini sangat banyak sekali peluang untuk itu. Oke, setelah kita banyak banget yang kita gali tadi dari pertanyaan sampai jawaban yang sangat luar biasa lah kalau menurut saya ya, pemuda milenial mungkin yang nonton ini Kang Juli bisa terinspirasi dari Kang Juli ya. Amin. Amin. Kang Juli, 1 menit untuk kampanye milenial. Sahabat milenial, pemilu 17 April 2019 kamu akan dapat 5 kartu suara. Warna hijau untuk DPRD Kabupaten Serang, warna biru untuk DPRD Provinsi Banten, warna kuning untuk memilih calon anggota DPR RI, warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, dan warna merah untuk memilih calon anggota DPD RI. Pastikan tanggal 17 April 2019 di kartu suara warna hijau ya, kamu memilih partai sebelah kanan, ya, partai nomor 8 PKS, calon anggota DPRD nomor 1. Ya, cari nama Julianto SEMSI, coblos dengan penuh keyakinan. Insya Allah kita akan bekerja sama membangun milenial yang produktif. Ini saja. Semoga terpilih dan semoga amanah. Oke sobat milenial, setelah tadi kita banyak bincang-bincang, ngobrol pintar bersama Kang Jul ya. Terima kasih banyak kepada Kang Jul. Dan untuk kalian sobat milenial, jangan lupa subscribe terus dan pantau terus channel kami Serang 81, dan tunggu episode-episode selanjutnya dari kami. Saya Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan sampai golput.